Baik, kita lanjutkan ujian tengah semester kita. Dipersilakan ke Fitra ini. Baik, Pak. Saya akan membahas tentang pembaruan Islam di Jazirah Arab. Latar belakang terjadinya pembaruan Islam di Jazirah Arab. Jazirah Arab sebelum kedatangan agama Islam merupakan sebuah kawasan yang belum maju. Kebanyakan orang Arab merupakan pengikut. Fitra ini suaranya tertutup itu. Silakan lanjutkan. Baik, Pak. Saya akan membahas tentang pembaruan Islam di Jazirah Arab. Fitra ini suaranya terkunci lagi. Latar belakang terjadi bermula pada tahun 622 ketika wahyu pertama diturunkan kepada Rasul yang terakhir yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hira, Arab Saudi. Muhammad dilahirkan di Mekah tanggal 10 Rabiul Awal, tahun Gajah. Ia dilahirkan di tengah-tengah suku Quraisy. Selanjutnya bentuk pembaruan di Jazirah Arab. Ajaran-ajaran gerakan Wahabi, ide dasar gerakan yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab memperbaiki sistem moral dan agama umat Islam. Lahir bukan sebagai suatu reaksi terhadap situasi dan kondisi politik dunia Islam. Saat itu seperti kerajaan Utsmani dan Mughal di India. Gerakan ini muncul sebagai protes terhadap kemerosotan paham tauhid yang dianggap telah disusupi paham tersebut sejak abad ke-13. Ajaran Wahabi didasari ajaran Ibnu Jamiyah dan Imam Hambali. Prinsip dasar konsep dasar ketuhanan yang Maha Esa dan mutlak. Selanjutnya biografi Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang ulama yang berusaha membangkitkan kembali dakwah tauhid dalam masyarakat dan cara beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabat. Para pendukung gerakan ini menolak disebut Wahabi karena dasarnya ajaran Wahabi lebih memilih untuk menyebut mereka sebagai Salafiyun atau Wahidun, berarti mengesahkan Allah. Istilah Wahabi menimbulkan kontroversi berhubungan dengan asal-usul dan kemunculannya dalam dunia Islam. Sudah, Pak. Oke. Baik, kita ke Ridho Maulana. Ridho Maulana, hadir? Kita ke Lutfi. Lutfi hadir? Oke, kita ke Rinda. Rinda hadir? Hadir Pak. Siapa ini? Lutfia Rahmi tadi. Ya, Suaranya dimatikan tadi. Ya, Lutfia Rahmi. Dari diskusi kita berkaitan tentang SPI 3, apa yang Lutfia Rahmi pahami? Silakan sampaikan. Itu mengenai tentang menjelaskan latar belakang terjadinya perbaruan di Jazirah Arab.
itu adanya terjalin hubungan antara penguasa atau bisa disebut dengan syarif ya di Mekah dengan Istanbul. Nah, yang pada akhirnya itu ia menjadi rusak dikarenakan adanya kebangkitan gerakan bagian keagamaan di Jazirah Arab yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Al-Wahhab. Nah, di gerakan ini pun dia mempengaruhi terhadap peranata sosial Islam di Indonesia, khususnya itu pada zaman penjajahan di Belanda. Nah, pada saat itu bangkitlah pula si gerakan Wahabi ini dan bersekutu dengan keluarga Jazirah Arab, terutama pada daerah Hijaz yang menjadikan ajang perebutan dan melibatkannya pihak. Dan pada saat itu pula Perang Dunia Pertama itu sudah mulai berkobar atau sudah mulai marak. Dan banyaknya pemimpin Arab yang mulai ragu dengan masa negerinya itu. Dan dibawa kontrol ataupun yang dibawa pimpinan oleh Turki Utsmani. Tetapi wilayah Arab di Asia ini dibagi kepada Inggris yaitu Turki dan Palestina dan Prancis yaitu Syria dan Lebanon. Tepat pada tahun 1920 Masehi. Nah, di sanalah awal kemunculannya Arab Saudi dan yang paling terdepan sampai saat ini. Dan banyaknya kesamaan daerah satu dengan daerah lainnya. Tepat pada tahun 1800 sampai dengan 1989 Masehi. Sekian, terima kasih, Pak. Oke, kita ke Rinda. Ya, silakan Rinda, apa materi yang Rinda pahami berkaitan diskusi kita? Baiklah, saya akan membacakan tentang sejarah pembaruan Islam di Mesir. Latar belakang. Mesir berada pada kekuasaan Romawi di Timur Tengah dengan Bizaitun sebagai ibu kotanya. Awal kebangkitan Mesir di abad permulaan Islam yang latar belakang sejarah pembaruan Islam di Mesir. Latar belakang. Mesir berada pada kekuasaan Romawi Timur Tengah dengan ibu kotanya sebagai Bizantium. Awal kebangkitan Mesir di abad permulaan Islam yang berkembang menjadi kota dan negara tujuan setiap orang. Tugas tengah semester psikologi pendidikan. Mesir menjadi sangat menarik pada masa Romawi karena mempunyai potensi yang sangat menarik. Berikutnya biografi Muhammad Ali Pasha. Ia adalah tokoh pembaruan Mesir yang keturunan orang Turki. Ia lahir di Kawalila Yunani pada tahun 1765 dan meninggal pada tahun 1849. Biografi Jamal al-Din al-Afghani. Seseorang yang lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal pada tahun 1867 di Istanbul. Pada tahun 1868 ia menjadi penasihat Syed Ali Khan. Peranan Jamal al-Din al-Afghani bidang politik. Al-Afghani memegang peran penting dalam gerakan politik Islam modern, bahkan dikenal luas dalam pemerintahan Syiah dan Sunni. Konsep khilafah atau pan-Islamisme. 1. Musuh utama adalah penjajahan Barat. Yang kedua, umat Islam harus menentang penjajahan. Yang ketiga, umat Islam harus bersatu. Itu, Pak. Oke, kita ke Tiara Ilham. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah pembaruan Islam di Mesir. Mesir berada pada kekuasaan Tiara, suaranya mute kali. Mute.
Oke, silakan. Mesir berada pada kekuasaan Romawi di timur dengan Bizantium sebagai ibu kotanya. Mesir menjadi sangat menarik pada masa kekuasaan Romawi tersebut karena ia mempunyai potensi yang secara tradisional telah berakar di Mesir. Pada saat Umar menjadi khalifah, Romawi Timur merupakan target pengembangan misi keislaman. Mesir pada saat itu dikuasai oleh kerajaan Utsmani. Biografi singkat Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali adalah seorang keturunan Turki yang lahir di Kawaya, Yunani pada tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1909. Orang tuanya sebagai seorang penjual rokok. Dari kecil Muhammad Ali telah harus bekerja. Biografi ringkas Jamal Ali Din Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani adalah salah satu tokoh pembaharu Islam modern yang berasal dari Afghanistan. Jamaluddin lahir di Asadahat, Iran, namun ada sumber lain yang berselisih bahwa maksud Asadat di sini bukan Iran, melainkan Asadat di Afghanistan. Jamaluddin lahir pada tahun 1839 di Afghanistan dan meninggal di Istanbul pada tahun 1887. Masa remajanya banyak dihabiskan di Afghanistan. Sekian, terima kasih. Oke, Bapak. kita ke Husni Fadila. Pak, Ya, silakan Husni Fadila. baiklah, saya akan menjelaskan sejarah pembaharuan Islam di India. Latar belakang sejarah pembaharuan Islam di India yaitu karena bercampurnya ajaran Islam dengan praktek ibadah ajaran Hindu atau animisme. Kemudian tertutupnya pintu ijtihad, kemudian kebudayaan dan peradaban bangsa barat yang sudah berkembang di India. Karena hal demikian, timbullah kesenjangan antara umat Islam dengan umat Hindu. Lalu muncullah gerakan mujahidin, yaitu di kalangan umat Islam. Gerakan ini menyuarakan agar menyatakan bahwa persamaan derajat antara umat Islam dengan umat Hindu di dalam pemerintahan koloni Inggris. Kemudian pembaharuan yang dilakukan oleh gerakan mujahidin, yaitu dengan mengganti sistem pemerintahan yang awalnya monarki kepada sistem pemerintahan imamah, yaitu negara yang dipimpin oleh imam. Sistem pembentukan ini dibentuk pada tahun 1827. Kemudian dalam melakukan tugasnya, imamah dibantu oleh seorang khalifah, yaitu pemimpin yang memimpin di kota yang penting. Kemudian pembaharuan yang dilakukan oleh Syed Ahmad Khan. Syed Ahmad Khan melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan, yaitu dengan membangun sekolah. Sekolah yang beliau bangun yaitu memberi namanya dengan Muhammad and Oriental College, yaitu dibangun pada tahun 1878. Kemudian pembaharuan yang dilakukan dalam gerakan Aligarh. Gerakan ini melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan, di mana di sekolah yang dibangun oleh Syed Ahmad Khan, yaitu bidang kurikulum dan bahasa. Dan gerakan ini juga berusaha untuk menyatukan pendidikan di kalangan umat Islam. Kemudian pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal melakukan pembaharuan hukum Islam, yaitu tetap berpatokan kepada ajaran Islam, yaitu patokan kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian Muhammad Ali Jinnah, beliau ada pemersatu antara umat Islam dengan umat Hindu agar mendapatkan kemerdekaan untuk melawan kerajaan pemerintah Inggris. Kemudian Abu Al-A'la Al-Maudidi, beliau berkeinginan agar sistem pemerintahan di India berideologikan Islam dan berpijak kepada ajaran
doktrin tauhid. Nah, ya Pak. Oke, Husni, kita ke Zakiyatul Islami. Sejarah pembaruan Islam di India. Latar belakangnya yang pertama yaitu ajaran Islam telah bercampur baur dengan Hindu. Yang kedua yaitu tertutupnya pintu ijtihad. Yang ketiga yaitu kemajuan kebudayaan dan peradaban Barat. Yang keempat yaitu kesemena-menaan pemerintahan Inggris. Yang kelima yaitu terjadinya perpecahan di kerajaan Mughal. Yang keenam yaitu terjadinya pertikaian antara Islam dan Hindu. Selanjutnya yaitu pembaharuan yang dilakukan oleh gerakan Mujahidin. Ide pembaharuannya dibagi dalam beberapa bidang. Yang pertama pada bidang hukum Islam atau fikih. Ia menekankan agar umat Islam kembali kepada ajaran kepada dua sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang kedua yaitu pada bidang teologi. Yang ketiga yaitu pada bidang penerjemahan Al-Quran. Penerjemahan Al-Quran dilakukan agar umat Islam mampu memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Selanjutnya pembaharuan yang dilakukan oleh Syed Ahmad Khan. Yang pertama dalam bidang agama. Dalam bidang agama ia menggali tentang ijtihad dan rasionalisme. Selanjutnya pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan ia melakukan pembaharuan pada bidang penerjemahan untuk menerjemahkan buku-buku seni dan sains. Selanjutnya pembaharuan yang dilakukan oleh gerakan Aligarh. Yang pertama pada bidang agama. Pada bidang agama tidak semua hukum Islam diambil tidak semua hukum Islam diambil dasar hukumnya, tetapi yang bisa bersifat rasionalisme. Selanjutnya pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan ia menggabungkan antara pendidikan sains modern dengan prinsip ajaran Islam. Selanjutnya pada pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal. Pembaharuan yang dilakukan yaitu dalam bidang keagamaan, tetapi bukan dalam bentuk reformasi, tetapi untuk membangun kembali pemikiran ajaran Islam. Selanjutnya pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Jinnah yaitu ia berupaya keras untuk menggerakkan umat Islam membangun negara dan masyarakat modern di India, dan dia juga menjadi pelopor berdirinya negara Pakistan. Selanjutnya pembaharuan yang dilakukan Abu A'la Al-Mudaddi adalah ia menekankan pendidikan dan memandang revolusi pendidikan adalah upaya dari gradual. Sekian, Oke, Pak. Zakia. Ya, terima kasih. Kita ke Mahfuzah. Ya, silakan. Apa yang Mahfuzah pahami? Pembaruan Islam di India. Silakan. Latar belakang yang menjadi latar belakang terjadinya pembaruan Islam di India ada beberapa hal. Yang pertama yaitu bercampur baurnya ajaran Islam dengan peradaban di Persia, Hindu dan animisme. Yang kedua yaitu tertutupnya pintu ijtihad. Yang ketiga yaitu kemajuan peradaban Barat yang mulai dirasakan oleh umat Hindu dan umat Islam. Akan tetapi umat Hindu lebih banyak menyerap peradaban itu sehingga dia lebih maju daripada Islam dan banyak bekerja di kantor Inggris. Dan selanjutnya yaitu kegagalan atau kekacauan kepemimpinan Mughal dan para amirnya. Dan yang terakhir adalah keributan antara Hindu dan Islam. Selanjutnya yaitu
pembaruan yang dilakukan oleh mujahidin. Pembaruan yang dilakukan oleh mujahidin. Yang pertama yaitu dalam bidang hukum Islam atau fikih. Hukum Islam yang dan bukan ajaran Islam perlu dihapuskan dan dikembalikan kepada ajaran yang sebenarnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah dalam bidang teologi. Salah satu kelemahan umat Islam adalah filsafat Yunani. Para ulama sudah terjun dalam persoalan teologi dialektif. Tidak ada satupun yang terpengaruh terhadap perdebatan yang dapat menimbulkan kekacauan terhadap golongan seperti Syiah, Sunni, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Selanjutnya yaitu dalam bidang menerjemahkan Al-Quran. Dalam menerjemahkan Al-Quran pada masa itu sangat sulit dan banyak mengalami hambatan dikarenakan umat Islam India pada masa itu percaya bahwa kalau menerjemahkan Al-Quran bukan dalam berbahasa selain bahasa Arab, itu merupakan suatu dosa besar dan akan dianggap sebagai kafir. Selanjutnya yaitu pembaruan yang Mufuzo, kita ke kawan dulu, ke Rida dulu ya. Silakan Rida. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah pembaruan di Jazirah Arab. Latar belakang. Islam di Arab Saudi mengalami perkembangan dan pembaharuan yang signifikan, terutama dalam bidang akidah. Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam merupakan sebuah kawasan yang sangat mundur. Kebanyakan orang Arab adalah penyembah berhala dan pengikut agama Kristen dan Yahudi. Mekah saat itu bagi mereka adalah tempat yang suci, karena di sana terdapat berhala-berhala agama yang mereka sembah. Islam bermula pada tahun 622 Masehi ketika wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Bentuk pembaruan di Jazirah Arab. Bentuk pembaruan adalah gerakan-gerakan masyarakat Muslim yang mengarah pada gerakan-gerakan modernisasi. Biografi Muhammad Ibnu Al-Wahhab. Muhammad Ibnu Al-Wahhab lahir pada tahun 1703 Masehi atau sama dengan 1115 Hijriah di Umayyah. Ayahnya bernama Abdul Wahhab. Semasa kecil, ia memiliki minat yang cukup tinggi terhadap buku-buku tafsir, hadis, dan akidah. Serta ia juga mempelajari tentang fikih mazhab Hambali yang diajari oleh ayahnya yang merupakan seorang ulama yang bermazhab Hambali. Selanjutnya itu gerakan Muhammad bin Ibnu Al-Wahhab. Gerakan yang dilancarkan Muhammad Ibnu Al-Wahhab adalah suatu gerakan yang memiliki tujuan untuk memurnikan perilaku keagamaan umat Islam yang telah menyimpang dari tuntutan agama yang sebenarnya. Nama gerakan ini adalah Gerakan Wahabi yang dinisbahkan pada pendirinya, yaitu Muhammad Ibnu Al-Wahhab.
Selanjutnya yaitu hubungan gerakan Muhammad Ibnu Al-Wahhab dengan asal-usul berdirinya kerajaan di Arab Saudi. Ini terjadi karena adanya kerjasama antara Muhammad Ibnu Saud dengan Muhammad Ibnu Al-Wahhab. Kerjasama antara dua orang ini muncul sejak terjalinnya dan sejak munculnya gerakan untuk mendirikan kerajaan Saudi Arabia I, kerajaan Saudi Arabia, dan kerajaan Saudi Arabia III. Selanjutnya yaitu pengaruh gerakan Ibnu Abdul Wahhab terhadap dunia. Ya, kita ke Suci. Ke Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah pembaruan Islam di Mesir. Latar belakang pembaruan Islam di Mesir, itu sejarah pembaruan Islam di Mesir dapat kita lihat ketika Mesir pada kekuasaan Romawi di timur dan Bizantium sebagai ibu kotanya. Merupakan awal kebangkitan Mesir pada abad permulaan Islam yang berkembang menjadi kota dan negara tujuan setiap orang. Mesir menjadi salah satu pusat peradaban Islam dan pernah dikuasai dinasti-dinasti kecil pada zaman Bani Abbas seperti Fatimah yang telah mendirikan Al-Azhar, dinasti Ayyubiyah yang terkenal dengan Perang Salib dan Perjanjian Ramallah mengenai Palestina, dinasti Mamluk, sampai ditaklukkan Napoleon dan Turki Utsmani. Pada kedua bentuk-bentuk pembaruan di Mesir. Pembaruan sistem berpikir artinya tata cara berpikir umat yang harus meninggalkan pola pikir tradisional yang dogmatik. Upaya pembangunan semangat kolegiat umat agar memperoleh kesempatan melakukan peraturan aktif politik, ekonomi, dan hukum di dunia, sebab selama ini umat aktif tidak mampu memberikan partisipasinya dalam peraturan dunia. Biografi Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang keturunan Turki yang dilahirkan di Kawali, Yunani pada tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Orang tuanya bekerja sebagai penjual rokok dan dari kecil Muhammad Ali telah bekerja. Ia tidak memperoleh kesempatan untuk masuk sekolah. Dengan demikian, ia tidak pandai membaca dan menulis, namun ia adalah seorang anak yang cerdas dan pemberani. Oke, Hal ini terlihat dulu. dalam... Kita ke Anissa. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan materi tentang sejarah pembaharuan Islam di Turki. Yang pertama yaitu latar belakang pembaharuan Islam di Turki. Kegagalan militer Utsmani di Lepantino dan kegagalan dalam menaklukkan Wina menyebabkan pergeseran kekuatan. Kristen Eropa lebih kuat dibandingkan dengan Turki Utsmani. Maka Turki Utsmani mengadopsi pemikiran Eropa tersebut dan melahirkan gerakan pembaruan Islam di Turki. Langkah-langkah pembaruan yang dilakukan oleh Turki Utsmani ini pertama yaitu mengirim para pengajar ke Eropa, dan yang kedua dengan pengiriman duta besar ke Eropa, dan yang ketiga dengan mengirimkan guru dari Eropa.
aliran dan pembaharuan ini menimbulkan 3 aliran. Yang pertama yaitu aliran barat. Aliran barat ini disebut atau westernisasi, yaitu berupaya untuk supaya umat Islam ini ikut dan menerima ajarannya tersebut, ajaran apa saja yang berasal dari barat. Dan yang kedua yaitu aliran Islam. Aliran Islam ini yaitu praktek Islam yang dijadikan konsep gagasan dalam pembaharuan tersebut dan tidak memandang latar belakang agama, suku, dan budaya. Selanjutnya yaitu aliran nasionalisme. Jadi pola pemikiran pembaharuan pendidikan Islam ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu aliran barat yang pendidikan modern, yaitu pendidikan modern di Eropa, dan yang kedua pendidikan Islam, dan yang ketiga pendidikan yang berorientasi kepada nasionalisme. Nah, selanjutnya yaitu biografi Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi, Sultan Muhammad Al-Fatih ini lahir di Istanbul pada 20 Juli 1785 Masehi. Pada awal pemerintahannya, ia disibukkan dengan peperangan, terutama pada peperangan di Rusia. Jadi, Sultan Muhammad Al-Fatih ini berhasil dalam menaklukkan pembaharuan tersebut. Dan yang sangat menarik perhatiannya yaitu pembaharuan di bidang militer. Nah, selanjutnya itu pembaharuan yang dilakukan oleh Tanzimat. Tanzimat ini adalah lanjutan dari pembaharuan yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Tanzimat ini berasal dari kata tanzim yang berarti pengaturan, penyusunan, dan memperbaiki. Jadi Tanzimat ini yaitu pengaturan, penyusunan, dan memperbaiki sistem organisasi pemerintahan, kebudayaan, sosial. Jadi dan yang selanjutnya yaitu Turki Muda dan Turki Muda Anissa, dan Muda. Cukup dulu ya. Kita ke Citra. Ada. Kita ke Febi. Ada, Pak. Ya, silakan Febi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai keadaan dunia Islam sebelum periode modern. Nah, sebelum periode modern ini, perkembangan Islam sendiri terbagi atas 3 periode, yang dimana yang pertama itu ada periode klasik, yaitu yang berlangsung pada tahun 650 sampai 1560 Masehi, yang dimana pada periode klasik ini ditandai dengan munculnya para ulama-ulama seperti adanya ulama Syafi'i, ulama Maliki, Hambali maupun Hanafi. Nah, pada periode klasik ini jugalah penyebar luasan Islam pun semakin luas. Nah, selanjutnya periode pertengahan, di periode pertengahan ini berlangsung pada 1650 sampai kepada tahun 1800 Masehi. Nah, pada periode pertengahan ini adalah periode kemunduran Islam sendiri, yang dimana ditandai dengan kemunduran 3 kerajaan Islam terbesar, yaitu ada kerajaan Turki Utsmani Ottoman di Turki, ada kerajaan Syafawi di Persia yaitu di Iran, dan adanya kerajaan Mughal di India. Nah, yang ketiga itu ada periode modern, di mana pada periode modern ini merupakan periode kebesaran Islam, dan pada periode ini tentu adanya pembaruan-pembaruan dari Islam sendiri. Nah, selanjutnya mengenai keadaan dunia Islam pada saat penjajahan Barat datang, yaitu pada saat kemunduran 3 kerajaan besar, pada saat itu pula lah kerajaan Barat, pada saat itu pula lah bangsa Barat mengalami kemajuan. Nah, kemajuan dari bangsa Barat itu sendiri juga latar belakangi oleh sumbangsih dari umat Islam sendiri, karena pada dasarnya hal itu terjadi karena kelengahan dari umat Islam sendiri pada khususnya pada ilmu pengetahuannya. Nah, pada saat itu bangsa Barat memperoleh pengetahuan dari ajaran umat Islam, dan mereka bawa ke kelahirannya dan disebarluaskanlah di sana. Nah, bukan hanya di dunia Islam saja, tetapi juga di Asia Tenggara juga terjadinya penjajahan. Nah, motivasi dan juga tujuan dari bangsa Barat itu sendiri tak lain tak bukan tercermin dalam 3 semboyan mereka, yaitu adanya
gold, adanya glory, dan adanya gospel. Nah, mengenai gold Oke, itu Feby. mereka Kita ke Adriansah dulu ya. Iya, Pak. Ya. Baik, Pak. Silakan Adriansah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sejarah pembaharuan Islam di India. Yang pertama, latar belakang pembaharuan. Gerakan pembaharuan dilatar belakangi oleh faktor kesengajaan perlakuan Inggris terhadap rakyat. Penguasaan Inggris pada mulanya sering dengan kultur masyarakat di sana. Namun pada tahun 1830-an, kalangan misionaris Inggris menjadi semakin aktif dan para pejabat Inggris mulai menindas praktik keagamaan baik antara Islam maupun agama Hindu. Yang kedua, pembaharuan oleh gerakan Mujahidin. Gerakan Mujahidin dipelopori oleh Syed Ahmad mencoba menguasai peperangan terhadap golongan Sikh di India Utara. Ide yang dimunculkan oleh Syed Ahmad ialah merubah sistem imanah, yaitu negara dipimpin oleh seorang imam. Imam mengangkat seorang khalifah sebagai wakilnya di kota-kota penting. Yang ketiga, pembaharuan oleh Syed Ahmad Khan. Pembaharuan yang dilakukannya ialah merupakan sistem pemerintahan dari monarki ke sistem amanah. Sama juga, yaitu negara dipimpin oleh seorang imam. Imam mengangkat seorang khalifah sebagai wakilnya di kota-kota penting. Yang keempat, pembaharuan oleh gerakan Aligarh. Gerakan ini mengadopsi sebagai pendapat harapan Eropa. Gerakan ini menginginkan adanya perbaikan kondisi sosial, terutama sosial minoritas India. Yang gerakan ini menginginkan adanya perubahan pemahaman keagamaan dari yang bercorak tradisional menuju corak modern. Sekian, Pak. Oke, baik, terima kasih Adriansah. Setelah ini nampaknya masih ada ujian dengan dosen yang lain. Silakan dilanjutkan.